Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi pemrograman berorientasi objek, kali ini saya akan membahas tentang layouts. Jadi layouts itu adalah mekanisme atau metode atau cara kita bagaimana kita bisa meletakkan komponen-komponen GUI seperti button, nantinya label, text field di atas atau di dalam sebuah frame. Nah, layout ini nanti mengatur tata caranya. Nah, layout sendiri nanti ada beberapa yang akan saya bahas di materi ini. Yang pertama layout grid pane, lalu H-box, horizontal box, border pane, lalu flow pane, vertical box yang disingkat dengan P-box, tile pane, dan stack pane. Nah, baiklah kita langsung saja ke layout yang pertama, yaitu grid pane. Jadi kalau kita lihat dari konsepnya, grid pane ini mengatur komponen-komponen GUI nanti dengan konsep grid ya. Konsep grid itu seperti layaknya konsep table yang dimana nanti kalau kita lihat ada row-nya, barisnya nantinya, dan juga nanti ada kolomnya. Jadi row itu nanti horizontal, komponen-komponen disusun secara horizontal, dan nanti vertikal itu nanti kolomnya. Nah, kalau kita lihat hasilnya nanti seperti ini. Kita mengatur beberapa button nantinya, dan button tersebut nanti disusun secara grid pane nanti akan membentuk layaknya sebuah table. Nanti ada row, baris, lalu kolom ya. Di sini kita lihat kita ada 3 baris dan 2 kolom ya. Nah, kita coba langsung bagaimana mekanisme atau bagaimana grid pane ini kita bisa buat di bahasa Java ya. Oke, di sini saya akan buka IntelliJ Community sebagai editor saya. Baiklah, saya tutup terlebih dahulu project yang ada. Jadi saya close di sini, close project, dan saya akan memulai dari baru, new project. Nah, di sini kita akan pilih Java FX ya. Lalu kita pilih versinya 1.8 Java ya di sini. Project untuk SDK-nya, dan next ya. Dan di sini kita tentukan project location-nya. Project location-nya misal saya tentukan di sini ya. Nanti sembarang di sini saya kasih sebuah folder, misalnya Java FX GUI misalnya ya. Java FX layout. Nah, seperti ini. Lalu oke. Nah, di sini kita pilih ya, kita samakan aja project name-nya, dan ini location-nya, finish. Nah, nanti secara default nanti ada 3 buah file ya. Ada main Java seperti ini, ada controller Java, nanti ada sample fxml ya. Jadi ini menggunakan bahasa XML ya, dan sini menggunakan bahasa Java ya. Nah, untuk desainnya nanti kita akan menggunakan XML ya. Nah, secara default nanti yang digunakan adalah grid pane ya. Di sini bisa kita lihat layout yang digunakan secara default adalah grid pane. Oke, coba kita jalankan. Untuk pertama kali kita akan lihat.
Nah, seperti ini. Jadi ini adalah sebuah frame ya, sebuah frame yang kosong, di mana kalau kita bisa lihat nanti di sini ada 3 button, button close, ini button maximus ya. Kita bisa membesarkan dan mengecilkan frame kita. Dan ini button minimus ya. Nah, seperti ini. Nanti dia akan ke taskbarnya, kita klik. Nah, seperti ini ya. Nanti ada title Hello World ya, dan bisa kita lihat title di main.java ya, bertuliskan Hello World ya. Nah, Hello World ini saya ganti ya. Misalnya saya ganti contoh atau langsung saja layout ya, grade paint ya, seperti ini. Jadi kalau kita stop terlebih dahulu dan kita coba jalankan lagi, nanti kita akan lihat title yang ada di atas nanti akan berubah ya. Nah, di sini ya. Nah, kalau kita lihat nanti di pada file main.java ini nanti ada beberapa yang perlu saya jelaskan. Ini adalah ukuran frame kita nanti ya, untuk lebarnya nanti 300 pixel, lalu tingginya nanti 275 pixel ya. Nah, ini tadi title yang akan ditampilkan di bagian title seperti ini ya. Lalu kita membuat desainnya nanti menggunakan konsep XML ya. Maka nanti di sini ada baris yang merujuk ke file XML yaitu sample fxml ya. Sebetulnya kita bisa membentuk frame dan meletakkan komponen-komponen yang ada di frame tersebut dengan menggunakan tanpa XML-nya ya. Jadi langsung kita tuliskan di file.java. Tapi kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita bisa membentuk komponen menggunakan beberapa layout ya dengan metode XML-nya ya, dengan menggunakan file XML-nya. Oke, langsung saja kita coba. Jadi kita ke file XML-nya. Nah, di sini sudah ada sebuah layout yang akan kita bahas tentang grid paint ya. Jadi konsep grid paint ini nanti meletakkan komponen yang ada dengan konsep table, ada baris, ada kolom ya. Kita coba saja, misalnya seperti ini saya akan meletakkan beberapa button ya, button seperti ini. Nah, ini ya. Lalu teksnya, misalnya saya tuliskan teksnya button 1 seperti ini ya. Oke, ini saya copy saja. Misalnya saya akan buat 7 atau 5 ya, kita buat dia ganjil ya. Nah, seperti ini button 2 misalnya, ini button 3, ini button 4, dan ini button 5 seperti ini ya. Kalau saya matikan terlebih dahulu, kita coba jalankan lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi button-button yang kita buat tadi dia menumpuk menjadi satu seperti ini ya. Jadi button yang paling button 5 ini button yang paling akhir kita definisikan ya, sehingga dia berada di paling atas ya. Nah, ini terjadi karena kita belum menentukan baris dan kolomnya. Seperti saya jelaskan tadi, grid paint ini mengambil konsep seperti ya grid ya. Grid itu seperti table, nanti ada cell yang disusun dari baris dan kolom ya. Nah, sekarang kita coba saja ya. Kita tentukan row-nya ya. Jadi misalnya seperti ini, grid paint ya, grid paint di sini. Dan di sini saya akan tentukan row index-nya ya. Grid paint dengan row index ya. Seperti ini, misalnya saya tentukan 0 ya. Jadi untuk mulai baris dan kolomnya dimulai dari indeks atau dimulai baris ke 0 dan kolom ke 0 ya. Jadi seperti itu, dan kita coba tentukan ini ya, grid paint untuk kolom indeksnya seperti ini ya. Saya tentukan 0 juga. Nah, seperti ini. Ini saya sorry ya. Nah, kita coba lihat ya.
Ini saya kopikan di sini ya. Untuk yang bawah ini untuk button yang di bawah ini baris yang sama tapi kolomnya yang berbeda seperti ini ya. Lalu untuk yang ini ya, button ketiga maksudnya baris ke 1 kolom ke 0 ya. Lalu untuk button keempat ya, baris ke 1 lalu kolom ke 1, dan yang terakhir nanti baris kedua ya, kolom ke 0 ya. Dengan indeks 0 kita coba matikan dan kita coba jalankan lagi. Nah, nanti ini tidak akan menumpuk lagi ya, karena kita sudah menentukan letaknya ya. Jadi ini pada baris ke 0, kolom ke 0 ya, ini baris ke 0, kolom ke 1, baris ke 1, kolom ke 0 ya, baris ke 1, kolom ke 1, baris kedua, kolom ke 0 ya. Jadi seperti ini. Nanti dia akan berada di center ya. Kenapa? Karena ya di sini kita setting alignmentnya adalah center ya. Jadi kalau kita coba di sini, saya buang center, saya sama dengan ya. Nah, nanti ada center ya, ada bottom center, nanti ada top center. Kalau kita coba ambil top center, nanti akan berada di atas dan tengah ya. Nah, seperti ini ya, berada di atas dan berada di tengah ya, secara horizontal ya. Nah, kalau kita ambil top center atau left center, right center, bottom center ya, nanti kalau kita lihat dia posisinya nanti mepet ya. Kalau top center berarti mepet dengan bagian atasnya ya. Dan kalau dia left center nanti mepet pada bagian leftnya. Begitu juga dengan right ya, begitu juga dengan bottom. Nah, kita bisa mengatur jaraknya nantinya ya, supaya jangan terlalu dekat seperti itu ya. Kita kenal dengan nanti istilahnya padding ya. Kalau kita yang belajar bahasa CSS, mungkin istilah padding ini tidak asing lagi ya. Kita coba padding. Jadi kita buat paddingnya seperti ini di sini ya, padding ini ya. Nanti padding, ada padding ya seperti biasa, nanti ada padding top, ada padding left, right, dan bottom ya. Nah, di sini karena kita top center, jadi bagian topnya yang berdekatan ya, mepet ya. Jadi kita insert ya seperti ini, jadi top. Nah, nanti kita buat 10 misalnya, satuannya adalah pixel ya. Jadi kita coba. Nah, kita coba lihat ya. Nah, nanti ada jarak, dia tidak berdekatan lagi ya dengan bagian atasnya. Nah, kalau kita lihat di setiap button ini ya, pada bagian button 1 dan 2 ada jarak, lalu ke bawah juga button 1, 3 ke 5 ada jarak. Nah, itu kita atur di sini ya, horizontal gapnya sama vertical gapnya ya. Jadi kalau ini kita buat 2, kita buat kosong, nanti dia akan berdekatan ya. Dia akan berdekatan. Nah, seperti ini ya. Jadi secara defaultnya ini adalah 10. Kita buat 10 dan hasilnya bisa kita lihat tadi dia ada jarak 10 pixel ya antar komponen yang ada. Dan karena ini adalah konsep seperti table, kita bisa memunculkan garis bantunya ya, garis bantunya dengan cara seperti ini. Di sini nanti kita tuliskan grade lines visible. Secara default sih nilainya nanti false ya, tidak muncul. Tapi kalau kita akan munculkan, nanti kita kasih nilainya true seperti ini. Nah, nanti garis bantu tabelnya nanti diperlihatkan ya, ditampilkan. Nah, nanti seperti ini ya. Ini adalah jarak yang tadi ya, secara horizontal ya, dan secara vertikal gapnya ya. Jadi jaraknya 10 pixel dan jarak tadi padding top 10 pixel ya. Nah, kita coba lihat lagi. Kalau seandainya kita tambah, kita ingin komponennya memenuhi, misalnya memenuhi
seluruh ini ya, seluruh frame ini ya. Kalau ini kan dia akan sifatnya dia sesuai dengan teksnya ya. Jadi kita bisa membuat nanti bisa penuh ya seluruh frame ini. Jadi kita bagi misalnya frame ini menjadi 50%, 50%-nya seperti itu ya. Karena kita punya 2 kolom, nanti 50%, 50%. Nanti kalau ada 3 ya kita bagi lagi seperti itu ya. Kita coba ya. Nah, di sini saya akan tambahkan kolom constraint ya. Jadi ada perintah kolom constraint seperti ini ya. Lalu nanti kita tambahkan kolom constraint ya. Lalu kita tambahkan percent width misalnya 50% ya. 50%. Karena kita mau bagi 2 jadi 50%, 50%. Jadi persennya jangan ditulis lagi ya, karena ini sudah persen ya. Kecuali kalau dia hanya bilang width saja ya, lebar saja. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita jalankan nanti kita akan melihat ini akan dibagi menjadi 2 bagian yang sama rata ya, 50%, 50%. Nah, seperti ini. Ya, dan kita bisa melakukan atau mengatur padding untuk left dan untuk right-nya ya. Jadi di sini kita tambahkan saja left misalnya 10 pixel juga. Lalu right nanti 10 pixel juga seperti ini ya. Nah, jadi dia seperti ini ya. Ya, pada dasarnya sih kita tidak akan menampilkan garis bantunya ini ya, karena kalau kita lihat garis bantunya enggak membuat tampilan tidak menjadi menarik ya. Nah, kalau kita lihat komponen yang ada ini ya terhadap selnya satu sama lain dia untuk apa ya, untuk alignmentnya itu dia ke kiri ya, untuk alignmentnya ya. Jadi horizontal alignmentnya ya dia ke kiri ya. Sebetulnya bisa kita setting dia misalnya ke kanan ya, seperti itu ya. Jadi misalnya saja saya akan membuat button 4 ini dia tidak ke kiri terhadap selnya, tapi dia akan alignmentnya ke kanan ya. Nah, button 4 kan nanti yang ini ya, button 4. Jadi saya tambahkan di sini karena kita menggunakan layout grid pen, jadi sini saya tambahkan grid pen horizontal alignment ya. Nanti saya buat right seperti ini. Jadi kalau kita jalankan, nah dia nanti ini ya, dia nanti akan ke kanan. Dan ini juga nanti akan berlaku untuk hukum sebuah table ya. Table itu kan bisa menyatukan 2 kolom yang kita kenal dengan kolom span, dan juga bisa menyatukan 2 baris ya yang kita kenal dengan row span ya. Jadi itu pun bisa kita lakukan juga di konsep grid pen ini ya. Kita coba misalnya yang ini button 5 ini ya, kita akan lebarkan tulisannya sampai dia nanti ke sini ya. Kita coba ya. Kita coba misalnya button 5 kita tambah lagi, kita tambah 5 ya seperti ini. 5 kita coba apakah cukup. Nah, nanti kalau dia tidak di kolom span seperti ini ya, nanti dia akan menghilang sebagian tulisannya, tapi kita bisa ini dia akan memakan tempat yang di sebelah sini ya. Jadi dengan perintah nanti kolom span ya, kita coba di sini grid pen, nanti sini ada kolom span 2 ya. Kita matikan, kita coba jalankan lagi ya. Nah, seperti ini ya. Jadi beginilah konsep kalau kita mengatur komponen menggunakan konsep grid pen ya. Jadi kalau saya hilangkan jadi false ya. Nanti kita bisa lihat hasilnya. Ya, seperti ini ya. Jadi sebetulnya ada garis bantu di sini ya, tapi bisa kita lihat button 5 ini dia mengambil tempat
pada kolom yang kedua, sedangkan tadi rata kanan ya, ini semua rata kiri. Nah, inilah grid pen ya, dalam teknik kita bisa mengatur komponen GUI pada sebuah frame di Java ya. Jadi kita dalam konsepnya nanti kita menggunakan konsep seperti table. Dan kalau kita menggunakan konsep seperti table, nanti kita akan mengenal ya istilahnya baris, kolom ya. Lalu bagaimana kita bisa menyatukan dua kolom dan dua baris ya, seperti itu. Baiklah, untuk grid pen-nya saya rasa cukup sampai di sini. Nah, untuk layout yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang H-box ya. H itu adalah horizontal ya, box ya, jadi kotak horizontal. Jadi konsepnya seperti yang kita ketahui, nanti komponen-komponen nanti akan diletakkan secara horizontal ya, dalam seperti sebuah kotak seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat nanti kita akan melihat ya 3 buah komponen dalam contoh ini ya, di mana 3 komponen itu ya kita gunakan layout dengan dibaca H-box ya. Jadi saya baca bahasa Indonesia saja H-box ya, horizontal box ya. Jadi kalau kita lihat sebanyak komponen yang kita letakkan nanti akan diletakkan secara horizontal ya. Nah, mungkin kita coba saja bagaimana ya di dalam bahasa Java ya. Nah, untuk layout grid pen-nya saya kasih komen saja supaya tidak dieksekusi ya, seperti ini. Dan di sini di bagian bawah saja, di sini saya buat ya seperti ini ya. Oke, nah nanti kita letakkan di dalamnya ya. Nah, misalnya saya buat 3 buah button ya, 3 buah button. Di sini nanti button dengan yang bertulisan button 1 ya. Oke, di sini saya kopikan saja. Dua, 3 ya. Boleh lebih berapapun nanti 2, ini button 2 dan ini button 3, dan sekarang kita coba jalankan ya. Nah, nanti seperti ini ya. Komponen akan diletakkan secara horizontal ya, secara horizontal. Nah, nanti kita bisa atur alignment-nya ya. Kalau ini kan dia alignment-nya nanti secara default-nya dia akan laptop ya. Left kiri, top di atas ya. Jadi dia mepet ke kiri dan di atasnya ya. Dan bisa kita atur misalnya seperti ini di bagian H-box ini atau high box tadi saya baca. Misalnya kita buat dia center ya. Jadi kalau kita lihat nanti akan berada di tengah-tengah di frame-nya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi button 1, button 2, button 3. Dan antar button dia berdekatan ya, tidak ada jarak sama sekali, dan itu bisa kita atur dengan atribut spacing ya. Spacing seperti ini, misalnya 10 pixel ya. Oke, kita bisa lihat. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita bisa kecilkan, nanti bisa kita lihat dia akan tetap ya, dia akan tetap membentuk horizontal ya. Hanya saja nanti tulisannya aja yang menghilang, digantikan titik-titik ya. Nah, untuk H-box ini ya, kita bisa banyak tambahkan ya. Misalnya kita bisa tambahkan style nantinya ya. Misalnya kita ingin ada apa ya, ada garis, ada border ya, seperti itu. Nanti bisa kita gunakan layaknya seperti CSS ya. Jadi misalnya seperti ini, style nantinya kita pakai fx ya, fx, lalu misalnya border ya, lalu color. Nah, seperti ini misalnya
colornya berwarna red ya. Kita coba. Nah, ini bisa kita lihat ya. Jadi dia akan seluas frame yang ada, karena Xbox ya maupun grid fan dan sebagainya nanti dia mengatur semua keseluruhan frame ini ya. Jadi dia akan berada di seluas frame ini ya. Nah, lalu kita juga bisa menambahkan misalnya atribut lain untuk desainnya, misalnya lebar dari sebuah border ya, jenis bordernya nantinya ya, seperti itu. Jadi untuk style pada Xbox nanti bisa kita letakkan di sebagai atribut Xbox-nya ini ya. Misalnya seperti ini, kita akan tambah misalnya fx ya, border. Lalu kita ingin mengatur tebalnya garis ya, misalnya saya buat 2, sini maksudnya 2 pixel ya. Ini saya matikan dulu, saya jalankan lagi. Nah, nanti seperti ini kita melihat garisnya lebih tebal ya dibandingkan tadi. Dan kita juga bisa membuat style garisnya misalnya. Ya, style garisnya misalnya border ya, lalu nanti style di sini. Misalnya kita buat ada solid yang tadi ya, defaultnya dia solid. Nanti bisa kita ganti misalnya dotted ya, titik-titik, atau nanti garis putus-putus dash ya. Nah, seperti ini. Kita coba yang dotted ya, titik-titik. Nah, seperti ini. Dan kita bisa menambahkan style-style lain. Nanti silakan dicoba saja ya, style-style apa saja bisa ditambahkan, misalnya kayak background dan sebagainya ya. Nanti silakan dicoba. Nah, inilah yang kita pelajari tentang Xbox ya, atau horizontal box ya. Jadi seperti sesuai dengan namanya. Jadi komponen itu nanti diatur secara horizontal ya, secara horizontal layaknya di dalam sebuah kotak ya nantinya ya. Nanti sebanyak apapun nanti komponen akan diletakkan secara horizontal. Oke, saya rasa untuk Xbox-nya cukup sampai di sini ya. Layout selanjutnya saya akan menjelaskan tentang P-box ya, vertical box ya. Kalau kita punya yang namanya Xbox ya, sudah bang tentu nanti ada lawannya ya, yaitu vertical box ya. Jadi kalau komponen bisa disusun secara horizontal, berarti nanti logikanya komponen juga bisa disusun secara vertikal. Nah, sekarang kita coba lihat ya, yang Xbox yang sudah ada saya ganti aja dengan P ya, virtual box ya. Nah, hanya saja nanti dia harus diimport ya. Di sini kita ganti aja. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Kita coba lihat apakah bisa langsung diterapkan dengan cara mengganti Xbox dengan vertical box ya. Ya, jadi komponen akan diletakkan secara vertikal, kebalikan dari yang tadi ya, Xbox ya. Kalau Xbox nanti komponen akan diletakkan secara horizontal ya. Nah, dua teknik ini nanti bisa kita combine ya, bisa kita kombinasikan nanti antara Xbox sama vertical box. Jadi layout yang ada tidak mutlak kita hanya gunakan satu frame satu layout ya, tapi bisa kita gabungkan. Jadi nanti layout yang ada bisa kita kombinasikan sehingga nanti menghasilkan desain yang baik ya. Nah, saya rasa untuk vertical boxnya cukup di sini ya. Baiklah, layout yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang border pane. Nah, border pane ini nanti membagi frame ini menjadi top, left, right, bottom, dan center. Jadi nanti komponen-komponen bisa dikelompokkan di bagian atas, di top ya, di bagian kiri, left ya, di bagian kanan, right, di bagian bawah, bottom, dan di bagian tengah, center ya. Nah, kita coba lihat ya. Nah, setiap bagiannya nanti bisa kita gabungkan dengan layout yang lain. Ya, misalnya di bagian top kita buat layout horizontal ya. Di bagian bottom nanti kita buat layout horizontal,
di bagian nanti left sama right kita buat layout vertikal, dan di bagian tengah misalnya kita gunakan layout grid fan seperti itu ya, bisa kita combine seperti itu ya. Oke, kita coba ya, kita coba seperti ini. Jadi ini saya matikan ya, dan sekarang kita buat border fan ya, seperti ini border fan. Nah, nanti seperti yang saya bilang tadi, dia ada bagian-bagian ya. Nanti ada bagian top ya, lalu nanti ada bagian leftnya ya, ada bagian rightnya ya. Ini saya tulis bottom ya, bottom ya. Nanti ada bagian right ya, dan yang terakhir nanti di tengah-tengah ada center ya, seperti ini. Nah, setiap bagian nanti bisa kita letakkan satu komponen atau lebih ya. Kalau seandainya lebih ya, lebih baik nanti kita gabungkan dengan layoutnya lain ya. Misalnya kita contohkan, misalnya bagian di bawah ini, masuk di bagian bottom ya. Di bagian bottom ini saya akan letakkan misalnya 3 buah button ya, dengan menggunakan layout horizontal box ya, edge box ya. Jadi saya tambahkan seperti ini, edge box ya. Nah, di sini saya letakkan bottom text button 1 misalnya ya. Oke. Di sini saya copyin saja 2, 3 seperti ini. Saya ganti teksnya dan kita bisa lihat ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita meletakkan 3 button di bagian bottomnya dari sebuah border fan ya. Dan kita bisa atur yang lain-lain ya. Misalnya kita akan atur supaya bottom ini di tengah, karena kita letakkan di Xbox ya. Jadi seluruh bagian bottom ini sebetulnya kawasannya Xbox. Jadi untuk mengaturnya ya, kita atur di bagian Xbox-nya ya. Jadi misalnya alignment, kita tulis center seperti ini. Ini saya matikan ya, kita coba jalankan lagi. Nah, nanti dia di tengah ya. Dan kita akan buat jarak ya, dan komponen ini kan diletakkan di Xbox ya, di dalam Xbox. Jadi jaraknya kita atur di sini ya, spacing pada bagian Xbox-nya, spacing misalnya 10 pixel ya. Lalu nanti kita coba jalankan lagi. Nah, seperti ini ya. Kalau seandainya dia mepet di bagian bawahnya terhadap frame ya, karena kita menggunakan Xbox, berarti kita atur layout Xbox-nya ya. Kita gunakan padding ya, seperti ini. Padding misalnya tadi ya, kita atur bagian buttonnya saja 10 pixel. Nah, kita coba matikan lagi, kita coba jalankan lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bagian bottomnya ya. Nanti pada bagian top, pada bagian center, pada bagian nanti right, bisa kita letakkan komponen-komponen yang lain ya. Contohnya nanti misalnya pada bagian top saya akan letakkan sebuah label ya, sebuah label misalnya yang bertuliskan selamat datang ya, atau ya apalah nantinya ya, sebuah label seperti ini. Saya tuliskan teks misalnya ya, nanti selamat datang ya. Nah, ini kalau kita coba lihat dan kita akan jalankan. Ya, nanti kita bisa lihat tampilannya seperti ini. Dan ya seperti biasa ya, nanti komponennya ya mepet seperti ini ya.
nanti bisa kita atur menggunakan padding ya, bisa kita gunakan padding. Nah, misalnya kita mau mengatur secara general ya, secara general itu maksudnya ya left ya, nanti top, right ya, nanti kita letakkan di sini di border pane ya, nanti paddingnya misalnya seperti ini ya, saya padding, nanti insert ya, top di sini 10 misalnya untuk topnya, left nanti 10 ya, bottom kita buat 10 ya, right kita buat 10, jadi semuanya 10 ya. Kita coba S, kita coba ya matikan dan kita coba jalankan lagi ya. Nah seperti ini, dan kalau kita lihat ya jarak bottom ini nanti akan bertambah lagi ya, karena kan yang kita atur itu adalah border pane-nya, jadi di bagian top, bagian left ya, bagian right, bagian bottom ya. Sedangkan pada bagian bottom tadi kan kita sudah ada padding S-box-nya ya, jadi saya rasa ini tidak perlu kita buang ya, karena sudah diatur oleh border pane ya di sini. Nah nanti kita bisa lihat. Nah ya, jadi ini tulisan selamat datang, ada button ya, tulisan selamat datang berada di top ya, dan kita ingin tulisan selamat datang ini misalnya berada di tengah ya, di center ya. Ya seperti yang saya jelaskan, kalau button ini kita buat dia tengah, alignmentnya ada di S-box. Kenapa? Karena button ini berada di S-box ya, berada di S-box, di dalam S-box, sedangkan S-box sendiri berada di dalam bottom ya. Nah S-box itu nanti lebarnya selebar bagian bawah ini ya, jadi maka kita akan mengatur di S-box-nya. Nah sedangkan tulisan selamat datang ini berada di top ya, top ini adalah miliknya border pane ya, jadi waktu kita ingin mengatur alignmentnya, berarti kita harus menggunakan atributnya border pane. Jadi kita harus sebutkan border pane, misalnya alignment seperti ini, center ya, dan kita coba. Nah seperti ini ya, jadi kita bisa menjumpai tulisannya ini center ya, di tengah, dan kita juga bisa meletakkan nanti komponen-komponen yang lainnya ya, misalnya di bagian lab ini kita bisa letakkan nanti kumpulan komponen yang dibungkus oleh layout lain, misalnya VBox ya, virtual box seperti itu, atau bisa juga komponen yang mandiri ya, seperti label tadi ya. Misalnya saja di sini ya, saya buat aja label ya, label, nanti teksnya left ya, misalnya seperti ini, dan bisa kita lihat. Nah nanti dia akan berada di top ya, dia akan berada di top. Dan kalau kita ingin membuat dia center, berarti nanti kita menggunakan atributnya border pane ya, karena label ini langsung kita letakkan di left ya. Misal seperti ini ya, sama seperti di atas ya, saya buat misalnya border pane ya, alignment saya pilih center ya. Kalau ini kan kita pilih top center, jadi ke atas, dan dia di tengah ya. Kalau ini center, jadi dia akan berada di tengah-tengah, baik secara horizontal maupun vertikal nantinya ya. Nah seperti ini ya. Jadi kalau kita buat lagi label ya, saya kopikan aja dan saya letakkan di right ya. Oke seperti ini right misalnya ya. Nah ya, kita bisa lihat, dan di tengah-tengah boleh kita letakkan layoutnya lain, misalnya seperti grid pane tadi ya, dan atau satu objek ya bisa juga, misalnya di bagian tengah
Di bagian tengah ini saya akan letakkan ini ya, grade pen ya, misalnya grade pen ya, seperti tadi ya. Misalnya ada 3 ya, ada 3 button ya. Teks di sini button 4 misalnya ya. Saya kopikan, ada 3 ya, 4, 5 dan 6, 4, 5 dan 6. Oke, kita jalankan. Nah, nanti karena kita belum mengkonfigurasi row index sama column indexnya, nanti ya bottomnya akan seperti ini ya, dia akan numpuk di satu bagian ya. Nah, kita coba alignment di sini, center ya. Kita jalankan lagi. Nah, karena kawasan center ini sudah diatur menggunakan grade pen ya. Jadi untuk alignmentnya, jadi kita bukan di center ya, tapi di grade pen itu ya, sehingga dia bisa tampil tengah. Dan ini bisa kita atur row index sama kolom indexnya ya. Jadi grade pen ada row index, misalnya saya buat 0 ya, lalu ada grade pen, ada kolom index, ini saya buat 0 ya. Ini saya kopikan, misalnya saya buat ini kolom ke-1 pada row ke-0, dan ini misalnya row ke-1 pada kolom ke indeks ke-0 ya. Nah, nanti bisa kita lihat. Nanti tampilnya seperti ini ya. Dan kita bisa buat jarak vertical gap sama horizontal gapnya ya. Kita setting 10, vertical gap kita setting 10 pixel. Jadi kalau kita lihat nanti hasilnya ya seperti ini. Nah, jadi kita menggunakan border pen ya, border pen di mana tadi konsepnya dia akan membagi frame itu menjadi 5 bagian ya, bagian top, bagian left, bagian right, sama bagian bottom dan center. Nah, setiap bagian tersebut nanti bisa kita combine dengan layout yang lain. Contohnya seperti yang ini ya. Di bawah ini pada bagian bottom saya menggunakan horizontal box ya. Nah, di bagian tengah saya menggunakan grade pen, dan sebetulnya di bagian atas nanti bisa kita gunakan horizontal box juga. Sedangkan di bagian left dan right kita bisa menggunakan P-box, vertical box ya, seperti itu. Jadi bisa kita combinekan layout yang ada ya. Nah, saya rasa untuk penjelasan border pen cukup ya sampai di sini ya. Layoutnya selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flow pen. Nah, untuk layout flow pen ini nanti dibagi menjadi 2 ya. Flow pen dengan orientation horizontal dan flow pen dengan orientation vertikal ya. Nah, kita lihat apa sih yang membedakan flow pen horizontal dengan H-box ya, H-box ya, atau flow pen dengan orientation vertikal dengan vertical box ya. Oke, kita coba lihat nanti perbedaannya apa. Nah, yang untuk border pen saya akan matikan. Di sini saya akan membuat flow pen ya. Ada orientationnya, nanti saya akan jelaskan dulu yang horizontal ya. Nah, seperti ini ya. Nah, saya akan meletakkan 5 buah button ya. Jadi 5 buah button yang bertuliskan button 1 sampai 5 nanti. Ya, ini saya copy saja. 2, 3, 4, 5 ya, dan saya ganti ya. 2, 3, 4 sama 5. Oke, sekarang kita coba jalankan ya.
Nah, ini sepintas nanti akan sama dengan Xbox ya, horizontal box ya, tetapi memiliki konsep yang sedikit berbeda. Nah, seperti ini. Kalau kita menggunakan Plovane, nanti ya namanya juga Plo ya, dia akan mengikuti ini ya, besar kecilnya, lebar atau tingginya sebuah frame kita. Jadi kalau Xbox tadi, walaupun kita kecilkan, nanti dia tidak akan turun ke bawah ya. Sedangkan kalau Plovane yang horizontal, nanti dia akan turun ke bawah seperti ini komponennya. Nah, ini ya. Jadi itu yang membedakan vertical box sama Plovane yang horizontal box sama Plovane yang bersifat horizontal. Sekarang kita coba lihat ya. Ini saya matikan dan kita lihat yang horizontal box ya. Oke, ini horizontal box sudah saya ganti tadi ya. Oke, baik, kita hidupkan lagi nih ya. Dan ini saya ganti Xbox ya. Ini saya ganti Xbox. Nah, nanti kita coba lihat ini horizontal box ya. Nanti kita coba kecilkan, nanti apakah dia akan turun ke bawah komponennya. Nah, seperti ini ya. Nah, dia tidak akan turun ke bawah ya. Jadi dia akan tetap mempertahankan komponennya tersusun secara horizontal seperti ini ya. Sedangkan tadi Plovane nanti yang sifatnya horizontal, ketika nanti layar tidak cukup, nanti komponen yang sisanya akan ke bawah ya, seperti itu. Dia lebih dinamis ya, atau kita kenal istilahnya kalau di website itu dia lebih responsif ya terhadap ukuran frame-nya. Nah, sama saja dengan yang ini ya, yang vertikal ya. Kalau yang vertikal nanti dia tersusun secara vertikal, dan bedanya ya kita sudah tahu ya, nanti kalau seandainya tingginya kita kecilkan, nanti dia akan komponen yang ada nanti akan dipindahkan ke kolom selanjutnya ya, seperti itu ya. Nah, ini jadi komponen selanjutnya nanti akan dipindahkan. Nah ya, seperti ini. Jadi komponen yang berada di akhir ya akan dipindahkan di kolom selanjutnya ya. Dan dia lebih responsif lagi ya dibandingkan dengan vertical box ya. Jadi itulah bedanya Plovane yang vertikal dengan vertical box, Plovane yang orientasinya horizontal ya dengan Xbox ya. Jadi kita akan mendapatkan susunan komponen yang lebih dinamis, yang lebih responsif, yang menyesuaikan besar kecilnya frame kita ya. Jadi saya rasa untuk Plovane ini cukup sampai di sini. Baiklah, pada layout selanjutnya saya akan menjelaskan layout Tailfin ya. Nah, layout Tailfin ini kalau kita lihat nanti konsepnya sama seperti Plovane yang bersifat horizontal ya. Kita coba saja. Jadi di sini saya tambahkan layout Tailfin dan saya akan tambahkan beberapa button ya yang saya akan ambil saja dari atas ya. Nah, seperti ini ya. Nah, tetapi jangan lupa untuk kita import ya. Kalau kita tidak import, nanti kita bisa lihat button ini tidak dikenal ya, karena kita lupa import package-nya. Nah, ini ya, kita aktifkan package-nya dan nanti sorry, ini bukan ini ya, bukan button tapi button yang ini, package button. Oke, kita aktifkan. Nah, nanti button akan dikenal dan kita lihat Tailfin konsepnya sama seperti Plovane yang orientasinya horizontal. Jadi bisa kita lihat ya seperti ini. Komponennya nanti akan tersusun secara horizontal, dan ketika kita kecilkan ya, nanti secara dinamis dia akan berpindah ke bawah ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat ini konsepnya sama persis ya seperti Plovane yang bersifat horizontal. Sekarang kita coba lihat. Nah, ini adalah penggalan perintah Plovane tadi ya yang sifatnya horizontal. Kalau kita jalankan, nah, nanti kita akan menemukan sifat yang sama ya antara Plovane horizontal sama Tailfin ya. Dan dia juga Plovane juga akan bersifat responsif ya. Nah, jadi
antara tile fan yang membedakan dengan flow fan hanya saja dia memiliki orientasinya dua ya, dia bisa vertikal dan dia bisa horizontal ya. Nah, sedangkan nanti tile fan dia khusus nanti untuk susunannya yang bersifat horizontal ya. Oke, saya rasa untuk tile fan cukup sampai di sini ya. Baiklah, layout yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu tentang stake pane ya. Nah, sesuai dengan namanya stake ya. Stake itu tumpukan ya. Jadi nanti komponennya akan menumpuk ya. Sebetulnya layaknya seperti grid pane yang tanpa kita kasih baris dan kolom ya. Hanya saja stake pane ini nanti komponen menumpuk secara center ya, baik itu secara vertikal maupun secara horizontal ya. Nah, kita coba lihat saja. Yang ini saya akan matikan terlebih dahulu ya, dan kita akan tambahkan sini layoutnya stake pane seperti ini ya. Kita akan tambahkan, misalnya saya akan tambahkan satu button ya yang bertuliskan welcome misalnya ya. Lalu nanti saya welcome-nya saya letakkan di teks ya, di teks welcome. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti akan saya letakkan sebuah label ya, yang bertuliskan misalnya ini label ya, ini button aja ya, ini button seperti ini ya. Nah, nanti kita coba lihat ya, kita jalankan. Nanti stake pane ini nanti dia akan menumpuk di satu tumpukan ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini sebetulnya ada button dan ada label ya, hanya saja labelnya tidak terlihat ya. Nah, kita coba atur warnanya ya supaya kita bisa melihat yang label ya. Jadi di sini saya akan tambah style ya, saya akan tambah fx ya, background colornya untuk style ya, background color ya, di sini saya kasih warna yellow, kuning. Nah, seperti ini, yellow ya. Oke, kita coba ya, saya matikan. Nah, nanti bisa kita lihat ini label ya, sedangkan di bawahnya nanti ada button ya. Nah, urutannya nanti stake, menumpuk. Objek yang kita definisikan terakhir kali nanti itu akan berada di atas ya, sedangkan nanti objek yang pertama kali kita definisikan nanti akan berada di bawah. Nah, nanti kalau kita pindahkan misalnya seperti ini ya, labelnya di atas, nanti dia akan tertumpuk oleh buttonnya, tertimpa ya. Nanti kita bisa lihat karena label didefinisikan terlebih dahulu. Oke. Nah, jadi stake pane adalah layout dengan konsep dia tumpukan ya. Jadi komponen-komponen yang ada nanti ditumpuk menjadi satu ya. Oke, saya rasa cukup penjelasan saya tentang layout di materi layout ini. Jadi kita membahas cukup banyak konsep layout ya. Tadi kita mulai membahas tentang layout grid fan, yang mana grid fan ini menggunakan konsep seperti table, ada baris, ada kolom, dan kita juga bisa menggabungkan baris, bisa menggabungkan kolom nantinya ya. Sedangkan Xbox dia menggunakan konsep horizontal box ya. Jadi komponen tersusun secara horizontal. Butterfly nanti dia mengkelompokkan komponen-komponen menjadi 5 bagian, pada bagian top, left ya, pada bagian right, bottom, dan center. Flowfan nanti dia menyusun 2 orientation ya, orientation horizontal layaknya sebuah Xbox ya. Hanya saja Flowfan ini dia sifatnya dinamis ya. Ketika dia disusun secara horizontal, komponen atau frame dikecilkan, nanti komponen akan pindah ke bawah ya. Begitu juga dengan Flowfan yang orientation vertikal ya, dia hampir sama dengan vertical box, hanya saja tadi Flowfan ini lebih dinamis. Kalau seandainya tinggi sebuah frame kita kecilkan, nanti komponen akan pindah ke kolom berikutnya ya. Nah, Flowfan ini nanti menggunakan konsep Flowfan yang orientationnya horizontal ya. Nanti komponen akan diletakkan secara horizontal,
Dan Tailframe juga memiliki konsep responsif ya, dan kata lain nanti ketika lebar sebuah frame kita kecilkan, nanti komponen yang tidak cukup nanti akan pindah ke baris selanjutnya. Dan layout yang terakhir yang kita bahas yaitu stack pane ya. Jadi komponen nanti akan diletakkan secara atau dalam konsep yang menumpuk ya. Komponen yang terakhir kali didefinisikan atau dibentuk nanti akan berada di atas, sedangkan komponen yang pertama kali didefinisikan nanti akan berada di bawah. Ya, saya rasa cukup kita mengenal layout yang ada di bahasa Java ya, dengan konsep Java FX ya. Karena untuk membangun sebuah visual sebetulnya Java memiliki Java AWT, Java Swing, dan Java FX. Dan Java FX ini adalah konsep GUI yang terbaru ya, yang memang direkomendasikan oleh Oracle untuk digunakan. Oke, baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.